Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari yang penuh berkat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketekunan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tekun adalah ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah dan menikmati upah, sebab Alkitab mencatat yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Injil Lukas pasal 8 ayat 15. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini memiliki awal dan akhir. Biasanya kita bersemangat ketika memulai sesuatu, seperti memulai sebuah hubungan, bisnis, persahabatan, pelayanan, dan lain sebagainya. Namun, di antara awal dan akhir itu, kita perlu membangun ketekunan, karena di antara awal dan akhir itulah biasanya kita menghadapi banyak tantangan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Teruslah mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar. Dalam bertekun kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan doa atau nasihat dari saudara-saudari kita seiman atau orang yang dapat kita percaya. Mari kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan takkan kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti setuju bahwa tidak ada pencobaan atau penderitaan yang enak. Firman Tuhan mengatakan seandainya kita karena satu hal dan lain hal masuk ke dalam pencobaan, entah itu karena salah kita atau orang lain, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa demikian? Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 menyatakan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang artinya bahwa Tuhan tetap sanggup mendatangkan kebaikan sekalipun kita ada di dalam pencobaan. Firman Tuhan mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Perhatikan, bukan bahagia terhadap pencobaannya, tapi bahagia karena selalu ada hal-hal baik yang dapat Tuhan datangkan melalui peristiwa itu. Haleluya! Sekalipun kita terperosok ke dalam pencobaan, Tuhan tetap setia dan Dia sanggup mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah terhadap pencobaan, karena ada Tuhan, karena ada Tuhan, karena ada Tuhan yang setia bersama kita.
Katakan amin. Mungkin hari ini hubungan yang kita jalin sedang menghadapi tantangan, atau mungkin pelayanan atau bisnis yang kita bangun sedang mengalami masalah. Saya ingin meneguhkan setiap kita bahwa kita dapat menyelesaikan segala sesuatu yang telah kita mulai, dan bersyukurlah bahwa kita tidak melakukan hal tersebut dengan diri kita sendiri, karena Tuhan ada bersama-sama saya dan saudara. Saya percaya selama yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Puji Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berada di pertengahan jalan atas sesuatu yang kita mulai beberapa waktu lalu. Jika ya, mintalah hikmat dan kekuatan kepada Tuhan untuk terus melangkah, juga tetap bertekun. Jika kita terus melangkah maju, kita akan semakin dekat dengan tujuan kita, sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan senang maupun susah. Tangannya selalu ada untuk menjamah setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita terus tekun melatih diri kita untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita, dan kita nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita terus bertekun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa kami. Shalom.